صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا. هو خلقهما من نفس واحدة وبث منهما رجالا ونساء. صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا. هو خلقهما من نفس واحدة وبث منهما رجالا ونساء. صلي وسلم دائما على أحمد والأصحاب من قد وحدا. هو خلقهما من نفس واحدة وبث منهما رجالا ونساء وبث منهما رجالا ونساء. صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا. هو خلقهما من نفس واحدة وبث منهما رجالا ونساء. إنه لن نعيش حياة طيبة إلا بجهدنا رجالا ونساء. إنه لن نشهد حياة عادلة إلا بعدلنا رجالا ونساء. لن نعيش حياة طيبة إلا بجهدنا رجالا ونساء. إنه لن نشهد حياة عادلة إلا بعدلنا رجالا ونساء. Kongres Ulama Perempuan Indonesia, gerakan intelektual dan kultural, juga sosial dan spiritual. Ulama perempuan yang handal. Kongres Ulama Perempuan Indonesia tegaskan eksistensi dan jati diri, kuatkan peran paling hakiki. Ulama perempuan sejati.
ciptakan keadilan dan kehidupan berkeadaban bagi semua insan. Keislaman, kebangsaan dan kemanusiaan. Misi KUPI yang diteguhkan, ciptakan keadilan dan kehidupan berkeadaban bagi semua insan. Musyawarah keagamaan merupakan kegiatan inti pada Kongres Ulama Perempuan Indonesia atau KUPI yang telah dilakukan pada tahun 2017 dan 2022. Dalam musyawarah keagamaan, ulama perempuan merespon isu-isu krusial dan darurat yang dialami atau berdampak pada kehidupan perempuan, anak, kelompok lemah yang seringkali dilupakan. Dalam merumuskan hasil musyawarah keagamaan, KUPI menggunakan metodologi yang khas yaitu pendekatan ma'ruf, pendekatan mubadalah, dan pendekatan keadilan hakiki. Metodologi KUPI ini bekerja dengan saling terkait dan tidak terpisahkan saat digunakan dalam merespon persoalan keagamaan. Dengan metodologi ini, perempuan dan laki-laki dipandang sebagai sama-sama manusia utuh dan subjek penuh, sehingga hasilnya bisa selaras dengan visi Islam yang rahmatan lil alamin, menghadirkan kebaikan-kebaikan hidup, dan menghindari hal-hal yang dapat merugikan keduanya. Pada Kongres Ulama Perempuan kedua yang diselenggarakan pada November 2022 di Jepara, KUPI mengeluarkan 5 pandangan keagamaan yaitu 1. Hukum peminggiran perempuan yang berdampak pada tidak terjaganya NKRI dari bahaya kekerasan atas nama agama adalah haram. Data yang dikeluarkan Institute for Policy Analysis of Conflict atau IPEC menunjukkan jumlah perempuan terlibat aktif sebagai bagian dari pelaku tindakan ekstrim dan teror atas nama agama meningkat dalam 20 tahun terakhir. Perempuan berperan sebagai pelaku atau kelompok rentan yang tidak memperoleh perhatian cukup dari para pihak. Di sisi lain, perempuan juga berperan sebagai pelaku perdamaian karena kekuatan, kepedulian, dan solidaritas antar perempuan menjadi landasan yang menguatkan kerja-kerja kemanusiaan dan perdamaian, terutama pada berbagai tindak kekerasan atas nama agama dan budaya di Indonesia. Untuk melindungi perempuan dari berbagai bentuk kekerasan atas nama agama, maka negara dalam berbagai tingkat otoritasnya, lembaga keagamaan, lembaga sosial, dunia usaha, masyarakat sipil, keluarga dan media, bertanggung jawab untuk melindungi perempuan dengan berbagai cara dan kemampuannya. NKRI merupakan hasil dari konsensus kebangsaan, Mu'ahadah Watoniyah, dan negara kesepakatan, Darul Misak, yang harus dijaga dan ditepati sebagaimana tertuang dalam Quran, Surat Al-Maidah ayat 1 dan Surat Hud ayat 85. NKRI juga terbukti menjadi rumah besar yang aman bagi implementasi tujuan syariat, Maqasidus Syariah. Karenanya, cinta tanah air menjadi prasyarat kesempurnaan iman. Oleh karenanya, hukum menjaga NKRI dari bahaya kekerasan atas nama agama adalah wajib bagi setiap warga negara. 2. Hukum melakukan pembiaran sampah yang merusak kelestarian lingkungan dan mengancam keselamatan manusia, terutama perempuan, adalah haram. Pengelolaan sampah yang tidak tepat telah mengakibatkan kerusakan lingkungan dan mengancam kehidupan manusia. Berbagai data menunjukkan dampak bahaya dari pengelolaan sampah yang tidak tepat, seperti bencana longsor, banjir, dan kerusakan alam di beberapa tempat yang telah memakan banyak korban. Mengantisipasi agar tak lagi ada korban atas polusi sampah, wajib hukumnya bagi pemerintah dan pemegang kebijakan untuk membangun infrastruktur politik, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang mendukung pengelolaan sampah untuk keberlangsungan lingkungan hidup dan keselamatan manusia, terutama perempuan.
Menjaga bumi dan tidak merusaknya adalah wasiat Nabi Muhammad. Karena bumi dianggap sebagai ibu manusia, sebagaimana tertuang dalam hadis riwayat At-Tabrani, nomor 4595, juga sebagai tempat manusia berasal, dan akan kembali sebagaimana dalam Al-Quran Surat Toha ayat 55. Demi menjaga kelangsungan bumi yang aman dan nyaman bagi semua ciptaan Tuhan, individu, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun korporasi, wajib mengurangi dan mengelola sampah sesuai kemampuan dan kewenangan masing-masing. 3. Hukum melakukan perlindungan terhadap perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan adalah wajib. Pemaksaan perkawinan menimbulkan banyak dampak buruk, atau mafsadat dan bahaya atau madorot yang merugikan perempuan, sehingga sulit membentuk keluarga sakinah dan maslahah. Pemaksaan perkawinan berdampak buruk dan sistemik dalam kehidupan perempuan, baik secara fisik dan psikis, mental, sosial, ekonomi, politik, dan hukum. Oleh karena itu, negara dan semua pihak yang terkait wajib melakukan penanganan dengan upaya yang cepat dan tepat untuk meminimalisasi dan menghapuskan segala bahaya akibat pemaksaan perkawinan terhadap perempuan. Dengan demikian, melindungi perempuan dari pemaksaan perkawinan, membuat peraturan perundangan yang menjamin hak-hak korban, memberikan pemulihan yang berkelanjutan, dan sanksi pidana bagi pelaku pemaksaan perkawinan, hukumnya adalah wajib. 4. Hukum melindungi jiwa perempuan berapapun kehamilannya, baik dengan cara melanjutkan atau menghentikan kehamilan adalah wajib, karena setiap kehamilan akibat perkosaan menyebabkan darurat medis dan atau psikiatris. Perkosaan adalah kriminal, dan kehamilan yang diakibatkannya adalah berbahaya atau madorot, baik pada jiwa, sosial, dan kondisi reproduksi perempuan. Perempuan korban perkosaan telah mengalami kezaliman dan pelemahan secara berlipat, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Perempuan korban perkosaan masuk dalam kategori mustad'afin yang harus didukung dan ditolong, sebagaimana tertuang dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 75, serta difasilitasi untuk bisa keluar dari kezaliman yang dialaminya, sebagaimana dalam Quran Surat Ibrahim ayat 1. Indonesia telah mengatur kemungkinan perempuan korban perkosaan memperoleh layanan penghentian kehamilan secara aman melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Pada kenyataannya, tidak ada tenaga medis yang berani melakukan, sekalipun dalam kondisi yang sangat dibutuhkan perempuan korban tersebut. Akibatnya, banyak kasus penghentian kehamilan korban perkosaan dilakukan secara tidak aman. Membiarkan perempuan korban perkosaan dalam bahaya kehamilan adalah melanggar prinsip-prinsip hukum Islam, Maqasidus Syariah. Karena itu, melindungi jiwanya, baik dengan cara menghentikan kandungannya dalam usia berapapun, atau melanjutkannya dengan memfasilitasi kebutuhannya, adalah wajib. 5. Hukum melakukan tindakan pemotongan dan atau pelukaan genitalia perempuan, P2JP, yang membahayakan tanpa alasan medis adalah haram. Perbedaan bentuk dan fungsi reproduksi antara laki-laki dan perempuan menyebabkan perbedaan signifikan saat dilakukan pemotongan dan atau pelukaan organ kelamin keduanya. Sunat pada laki-laki dapat melancarkan fungsi reproduksi, sementara bagi perempuan memberikan dampak buruk karena dapat merusak banyak jaringan syaraf dan pembuluh darah sehingga bisa menyebabkan komplikasi segera dan komplikasi jangka panjang. Karena itu, dengan kaidah dasar penghapusan segala bentuk kerusakan, la doror wala diror, melakukan tindakan pemotongan dan atau pelukaan genitalia perempuan yang membahayakan tanpa alasan medis adalah haram. Seluruh pembahasan detail musyawarah keagamaan KUPI bisa diakses melalui kupipedia.id dan buku hasil musyawarah keagamaan Kongres Ulama Perempuan kedua. Atau pemahaman tentang keindonesiaan. Nama Fahmina menyiratkan niat untuk menggugah kesadaran Ayo, Fev. Atau gimana? Ya. Ya,
Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih sudah bergabung dalam ngaji Ramadan Inklusi, Rain sesi ketiga. Di siang ini kita akan membahas terkait dengan hak-hak difabel dalam syariat Islam. Nah, seperti yang kita tahu ya teman-teman bahwa Islam ini adalah agama yang sebenarnya menjunjung tinggi keadilan dan juga kasih sayang untuk semua, tanpa terkecuali. Nah, dalam syariat Islam, setiap individu termasuk teman-teman kita yang juga difabel memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam pendidikan, pekerjaan, partisipasi sosial, maupun dalam persoalan aksesibilitas ibadah dan kebebasan beragama serta berkeyakinan. Nah, namun pertanyaannya apakah hak-hak ini sudah terpenuhi, terutama persoalan ibadah ya. Apakah orang dengan difabel ini juga telah diberi beragam akses untuk memfasilitasinya dalam hal ibadah maupun muamalah. Nah, siang ini kita akan belajar bersama di kajian Rain Ramadan Inklusi pertemuan ketiga bertema hak difabel dalam syariat Islam. Di sini kita akan belajar bersama dengan Pak Fakih, founder dari Mubadalah.id dan juga dari Majelis Musyawarah Kongres Ulama Perempuan Indonesia, dan juga ada Ning Aida Mujib dari Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum Megaluh Jombang. Nah, teman-teman, di siang hari ini kita akan membahas terkait dengan hak disabil, hak teman-teman difabel ya, terutama rujukannya adalah Recording in merujuk progress. pada fikih difabel gitu. Sebetulnya kalau kita ngobrolin terkait dengan fikih difabel di Indonesia seperti Nahdlatul Ulama itu juga sudah punya ya fikih ini dengan judul Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas yang disusun bersama dengan Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat P3M dan juga Pusat Studi Layanan Disabilitas Unibrau terbit tahun 2018. Lalu kemudian disusul di Muhammadiyah juga kita punya fikih gitu ya melalui Majelis Tarjih dan Tajidnya dengan judul Fikih Difabel Muhammadiyah. Nah, atau kalau misalkan kita merujuk pada kajian fikih klasik, misalnya sebenarnya sudah ada juga ya sedikit pembahasan terkait dengan ini ya. Ataupun kalau dalam fikih klasik ada istilah-istilah misalkan syalal gitu, a'ma, a'raj dan akto dalam kajian fikih. Nah, di sini langsung saja ya terkait kitab fikih yang sudah ada. Mana saja sih yang sudah membahas terkait dengan fikih disabilitas? Terutama pertanyaan ini saya sampaikan dulu dan saya tanyakan kepada Ning Aida gitu. Terkait dengan fikih disabilitas yang sudah ada, apakah sudah aksesibel terhadap teman-teman difabel? Monggo Ning, langsung saja. Terima kasih Mbak Fevi. Selamat siang semuanya. Selamat siang juga Waalaikumsalam. Kiai Fakih. Assalamualaikum. Pengalaman saya langsung mawon ngapunten pengalaman saya sebagai salah satu penyandang disabilitas. Memang sejak kecil belajar fikihnya itu langsung dari orang tua gitu. Tapi itu pun langsung dari lisan, praktek, dibacakan dari kitab-kitab klasik seperti itu. Begitu saya besar, ya bisa membaca sendiri kitab-kitab yang ada, membandingkan, tapi tentu saja itu menurut pengalaman saya, untuk jenis disabilitas saya, disabilitas fisik, itu cukup gimana ya, kurang enak gitu, karena tidak langsung gimana ya, tidak praktis gitu buku fikihnya. Jadi harus membandingkan antar mazhab ini, cari sendiri yang enak gimana, ininya gimana, kayak gitu. Jadi belajarnya itu memang kalau untuk praktis kegiatan sehari-hari, kadang repot juga sih kalau belajar sendiri. Cuma ini juga harus jadi pertimbangan gimana dengan penyandang disabilitas lain yang tidak memiliki akses terhadap kitab-kitab klasik atau tidak punya orang tua yang bisa membacakan seperti saya gitu. Jenis disabilitas sensorik dan lain sebagainya gitu. Jadi mungkin
kurang aksesibel gitu. Karena ada buku-buku yang disebutkan Mbak Femi tadi, buku penyandang disabilitas, penguatan disabilitas NU itu pun baru bisa baru ada itu setelah saya sudah besar gitu. Saya baru baca itu dan seolah-olah itu ada gitu, saya sudah dewasa gitu. Jadi memang kurang akses yang ada sekarang gitu. Terima kasih. Ya, baik nih Aida. Selanjutnya tadi kan ini fikih fikih disabilitas menurut Ning Aida memang sebagian belum bisa mengakses secara penuh teman-teman penyandang disabilitas, apalagi memang jenis-jenisnya juga banyak gitu ya. Kalau menurut Ning Aida sendiri Ning, apakah ada rekomendasi ataupun kajian yang menurut Ning Aida itu atau buku gitu ya yang sudah membahas terkait dengan aksesibilitas itu sendiri? Monggo Ning. Kalau buku yang khusus membahas tentang aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas, yang khusus itu saya baru nemu buku ini, Masjid Ramah Disabilitasnya Pak Arif Maftuhin dari UIN Suka. Ini khusus AYL di fasilitas umum di masjid begitu. Gitu. Jadi untuk yang di pondok pesantren, di madrasah, yang lain itu sepertinya bisa jadi rujukan, tapi belum ada buku khusus yang membahasnya. Gitu. Ya. Nah, kalau misalkan nih kita misalnya dari pendapat Ning Aida sendiri ini, kalau misalkan harapannya, misalkan ada buku fikih difabel ya, sorry, fikih untuk difabel gitu. Menurut Ning Aida harus seperti apa sih yang harus kita lakukan agar fikih yang nanti atau produk kajian-kajian yang kita buat ataupun misalkan yang kita susun itu lebih aksesibel untuk teman-teman difabel, langkah-langkah apa menurut Ning Aida yang bisa kita lakukan? Saya mau tunjukin ini buku fikih penguatan disabilitas dari PBNU yang ya ini saya waktu itu download langsung dari situsnya. Lalu untuk memudahkan saya cetakkan sendiri gitu. Untuk beberapa penyandang disabilitas mungkin yang ada screen reader, ada ya teknologi itu memudahkan dibentuk elektronik. Tapi buat saya lebih suka kalau bentuk seperti ini sih, bentuk fisik. Cuma ini sendiri saya rasa masih kurang akses karena tidak tersedia dalam bentuk audiobook. Lalu buku ini juga lebih seperti ya karena hasil kajian Basul Masail juga, jadi keterangan dalil atau keterangan teoretisnya itu banyak sekali. Dan menurut saya untuk orang tua di luar sana, orang tua penyandang disabilitas yang tidak perlu terlalu banyak kajian akademik, dasar-dasar seperti ini malah membuat malas membaca buku gitu Mbak Fevi. Jadi kayaknya kalau buku fikih disabilitas yang ada harus praktis, harus to the point gitu, biar nggak terlalu kayak baca buku tebal dengan naskah akademik dengan penjelasan teoritis yang bertele-tele. Harus khusus fikih gitu. Bahkan jika pengantar mengenai disabilitasnya atau apapun itu ditaruh di depan saja, yang bagian yang intinya ya khusus bahas fikihnya gitu, yang enak gitu. Terima kasih. Itu terkait dengan tampilannya ya, Ning, ya. Bagaimana kalau terkait dengan kajiannya nih atau perspektifnya, sudut pandang yang menurut Ning Aida itu lebih apa ya, kayak lebih harus dipertimbangkan ketika menyusun kitab fikih difabel gitu. Misalkan kita mau menyusun kitabnya. Ya, seperti kita tahu, beberapa buku termasuk ini itu merujukannya kitab-kitab klasik. Dan kitab-kitab klasik itu istilah-istilah yang ada dalam pengambilan hukumnya itu kan mengacu pada ulama-ulama klasik, di mana di satu sisi
seperti prinsip-prinsip adalah prinsip-prinsip yang lain itu masih menggunakan terminologi yang menurut saya kurang berperspektif apa ya kemanusiaan yang lebih gitu. Jadi seperti ada di buku ini itu bagi penyandang tunagrahita disebutnya bahwa ada satu bagian yang mengatakan bahwa mereka exempt atau dikecualikan dari segala bentuk ibadah. Padahal kan kita tahu bahwa memang rujukan kitab klasiknya mengatakan seperti itu. Tapi kita tahu bahwa disabilitas intelektual sendiri atau disabilitas mental sendiri itu tidak bisa digebyah-uyah, tidak bisa disamaratakan bahwa semuanya itu tidak adil. Jadi buku fikih disabilitas yang ada itu seharusnya tidak hanya berperspektif klasik, tapi juga harus sesuai perkembangan zaman saat ini. Jenis-jenis disabilitasnya juga lebih luas. Kita tahu ada disabilitas tidak terlihat juga, ada Crohn disease, ada autoimun. Jadi perspektifnya juga harus lebih memanusiakan penyandang disabilitas. Gila sekali menurut saya kalau misalnya penyandang disabilitas intelektual yang masih memiliki kemampuan untuk mengerti ibadah dalam kadar tertentu. Misalnya saja dia memiliki intelektual antara 50 hingga 70-an. Itu kan masih bisa diajari untuk ibadah-ibadah sehari-hari. Apakah itu nanti akan menghilangkan kalau dengan kondisi bahwa dia tidak mungkin bisa bekerja seperti orang dewasa, dia tidak bisa bermasyarakat dengan normal, ya dia memiliki keterbatasan, iya, tapi apakah itu akan membatasi hak dan kewajiban dia untuk beribadah gitu? Apakah dia memiliki kewajiban untuk beribadah atau apakah dia memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah tersebut? Itu kan juga harus dipikir dengan matang gitu. Jadi kalau saya rasa ya beberapa buku fikih disabilitas yang ada perlu perbaikan dari perspektif-perspektif yang ada harus lebih modern seperti itu, Mbak. Terima kasih. Terima kasih nih Aida. Mungkin satu pertanyaan lagi sebelum nanti ke Pak Fakih. Pertanyaannya adalah ini gini, terkait dengan mungkin kan tadi nih Aida sudah menjelaskan terkait gambaran dari fikih-fikih yang sudah ada gitu ya. Mungkin di fikih penguatan penyandang disabilitas yang punya NU itu sendiri yang sudah terbitkan oleh NU, itu apakah juga sudah membahas kaitannya dengan melihat penyandang disabilitas atau teman-teman difabel ini secara apa ya sebagai mukallaf, lalu juga apakah juga sudah negara juga sudah dibahas ya sebagai mahkum alaihnya, itu udah include belum nih di fikih tersebut? Sebagian besar pembahasan di sini ada kepedulian yang ada, cuma memang di buku-buku yang ada penyandang disabilitas di sini itu masih diposisikan sebagai objek seperti itu. Jadi belum menyentuh bahwa mereka juga punya hak yang sama untuk sebagai subjek fikihnya juga seperti itu. Jadi kayak harus disediakan ini, harus disediakan ini untuk misalnya membahas masjid. Di sini ada keterangan mengenai FGD survei, aspek ubudiyah, aspek muamalahnya seperti itu. Tentang beberapa penyediaan fasilitas-fasilitas yang ada, tapi tidak disebutkan secara khusus bagaimana tentang tata kelola dengan misalnya saja keterlibatan difabelnya itu dalam misalnya membangun masjid. Hanya dibilang kalau harus disediakan lem, harus begini, tapi tidak ada petunjuk langsung bahwa penyandang disabilitas itu harus juga dilibatkan dalam misalnya
pengambilan keputusannya, tempat yang enak gimana, harus mencoba seperti apa, gedungnya seperti apa gitu. Itu jadi menurut saya hanya, sebagai objek mana nanti ini harus diurus, mereka harus diurus. Menurut saya, perspektif yang lebih baik itu adalah penyandang disabilitas mereka harus dilibatkan begitu, tidak hanya disediakan fasilitas gitu. Tidak hanya dihukumi mereka begini, seperti itu. Terima kasih. Ya, baik Neng. Dan apakah terkait dengan pemerintah ya sebagai mahkamah gitu kan, sebagai yang berkewajiban untuk memberikan fasilitas, aksesibilitas untuk teman-teman difabel, apakah dalam fikih-fikih yang sudah ada, terutama fikih difabel, itu juga sudah membahas itu Neng? Oke, difabel. Eee, ada beberapa itu sih, sementara ini kan fatwa-fatwa yang ada itu di misalnya bukunya, Syekh Wahbah Zuhaili atau di buku-buku yang lain Syekh Yusuf Qaradawi itu memang ada fatwa-fatwa yang khusus mengenai itu, tapi ya not not eee, tidak tidak komprehensif seperti itulah. Oke, terima kasih Ning Aida. Tadi sudah banyak ya kita bahas terkait dengan fikih difabel yang sudah ada gitu kan, dan juga tadi sudah ada catatan-catatan Nining Aida gitu. Selanjutnya ke Pak Fakih gitu ya. Saya bertanya Pak terkait dengan bagaimana sih sebenarnya Islam mengatur hak-hak difabel, terutama jika kalau mau melihat isu penguatan hak difabel ini dalam urusan baik itu dalam urusan ibadah maupun juga dalam urusan muamalah. Bagaimana jika kita melihatnya menggunakan metodologi fatwa KUPI misalnya dalam persoalan-persoalan difabel. Monggo Pak, terima kasih. Terima kasih Fevi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang terhormat Ning Aida Mujib, teman-teman Kongres Ulama Perempuan Indonesia dan para pemirsa semua. Di sini saya akan mencoba menyampaikan prinsip-prinsip, nanti sekaligus minta pandangan dari Ning Aida ya. Jadi pertama saya harus mengucapkan terima kasih dan cukup bangga bahwa di Indonesia inspirasi agar coba tantangan tantangan oleh Ning Aida Recording sebagaimana in saya temukan progress. dari berbagai buku-buku tersebut yang tadi sudah disebutkan oleh Ning Aida ya. Misalnya bukunya PBNU yaitu Fikih Penyandang Disabilitas, lalu Muhammadiyah kayaknya belum terbit ya karena masih konsep-konsep fikih difabel. Lalu bukunya Arif Maftuhin yang sangat baik juga terkait dengan masjid ramah difabel, dan juga teks Islam dan disabilitas, antara teks dan konteks. Itu buku-buku yang saya baca dan menarik sekali. Nah, tentu saja pendekatannya saya mencoba menggunakan pendekatan KUPI, yaitu ma'ruf, mubadalah, keadilan hakiki, tetapi relasinya ini antara non-difabel dan difabel. Jadi ma'ruf artinya adalah sesuatu yang baik, yang itu menjadi ajaran dasar dalam Islam seperti rahmah, seperti menolong, seperti beribadah secara umum. Jika ini baik, maka tentu saja dia harus turun antara difabel dan non-difabel sebagai sama-sama kebaikan. Sehingga kedua belah pihak itu menjadi peserta aktif dan juga penerima dari kebaikan ma'ruf tadi. Tetapi kemudian kita harus sadar bahwa teman-teman yang non-difabel itu punya perbedaan.
biologis maupun sosial yang harus diberi fasilitas lebih. Nah, itu keadilan hakiki. Nanti saya akan kasih contoh ya. Jadi, misalnya adalah buku NU ini itu punya prinsip-prinsip terkait fikih disabilitas yang sangat menarik, tetapi pilihan-pilihan madhabnya itu pilihan pandangan yang sesungguhnya di antara orang-orang non-difabel. Jadi kata-kata rukhsah misalnya itu kata-kata untuk non-difabel. Karena rukhsah itu kan mudah, tapi mudah itu bagi orang yang non-difabel. Bagi difabelnya belum tentu mudah. Nah, pilihan-pilihan yang adanya itu justru pilihan di antara mudah dan tidak mudah bagi non-difabel. Nah, ini yang kritik saya kira-kira seperti itu. Nah, karena itu misalnya ya kalau kita berangkat dari pembahasan kemarin, Ning Muhim, ini kalau Ning Muhimnya dengar. Tapi saya juga tahu, sadar bahwa dulu ada istilah, atau kemarin ada istilah cakap hukum dan cakap tindakan. Nah, kesannya lalu cakap tindakan itu yang difabel nanti tidak cakap tindakan. Dalam bahasa usul fikihnya kan naqisul ahliyah atau kurang cakapnya. Kalau menurut saya dalam konteks difabel non-difabel harusnya bukan cakap dan tidak cakap, tetapi fariqul ahliyah, perbedaan kecakapan, perbedaan keahlian yang disebut dengan difabel itu, kira-kira begitu. Saya nggak tahu istilah Indonesianya apa difabel itu. Apakah kita bisa mengusulkan Ning misalnya apa ya, beda kemampuan, bedampu, atau beda, kemampuan berbeda misalnya. Tapi intinya adalah bahwa kata kunci dari pergeseran makna mulai dari dulu istilahnya cacat atau penyandang disabilitas, lalu sekarang difabel, itu kan kata kuncinya adalah aksesibilitas. Kata kuncinya itu. Karena itu prinsip-prinsip dalam fikih difabel itu harus mengakomodasi kata kunci ini, aksesibilitas ini. Jadi misalnya ya saya mengenalkan 4 prinsip. Nanti Ning Aida bisa memberi masukannya. Jadi syariat Islam itu kan sesungguhnya ada yang berupa Quran, ada yang berupa hadis, ada yang berupa fikih atau pandangan-pandangan ulama. Nah, sebagian besar terkait dengan fikih ibadah maupun fikih muamalah itu pandangan ulama untuk difabel itu. Bukan kalimat khusus langsung Quran maupun hadis. Kalau Quran hadisnya itu prinsip-prinsip saja. Apa prinsipnya? Nah, 4 ini prinsipnya. Berbeda nanti dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman di buku Fikih Difabel Muhammadiyah maupun PBNU. Yang pertama ini ada di buku apa namanya Fikih Disabelnya NU. Prinsip pertama adalah al-aslu huwal azimah. Bahwa pada dasarnya kita harus mengambil yang pokok, yang utama. Yang pokok, yang utama dari ajaran-ajaran Islam itu. Tetapi dengan menggunakan pendekatan KUPI tadi. Nanti yang pokok itu berbeda antara difabel sama non-difabel. Berbeda. Jadi bukan antara yang pokok dan yang ringan. Yang pokok untuk non-difabel, yang ringan untuk difabel, bukan. Jadi pokok dan ringan itu ya untuk difabel beda dengan pokok dan ringan untuk non-difabel. Jadi misalnya ya saya non-difabel itu kan kalau bepergian saya boleh jamak dan qashar. Nah, itu jamak dan qashar itu rukhsah, keringanan untuk saya gitu. Nah, sementara kalau 4 rakaat itu azimah. Nah, ketika kita bicara azimah dan rukhsah untuk difabel itu berbeda dengan azimah dan rukhsah untuk non-difabel. Jadi pokok dan ringannya diserahkan kepada cara pandang difabel sendiri. Nah, karena itu perlu ijtihad teman-teman difabel untuk merumuskan
mana yang pokok, mana yang ringan. Gitu. Jangan ringan dari cara pandang orang yang non-difabel. Nah, itu prinsip yang pertama. Prinsip bahwa al-aslu wal azima, harus mengambil yang pokok, gitu, yang pokok. Jadi nanti misalnya sholatnya orang difabel, yang pokok adalah apa, itu yang merumuskan orang difabel. Yang ringan apa, yang merumuskan orang difabel. Jangan kata orang non-difabel. Misalnya yang azimah, yang pokok adalah berdiri. Yang ringan adalah duduk. Nah, kalau dianya memang nggak bisa berdiri, duduk itu menurut saya azimah atau pokok gitu. Nah, contohnya di sini misalnya ya, di halaman terakhir kalau nggak salah di fikih disabilitasnya PBNU disebutkan watusannu al-musafaha, disunahkan berjabat tangan. Lalu disebutkan bagi tunadaksa yang tidak punya tangan tidak disunahkan musafahah. Nah, itu menurut saya cara pandangnya dari non-difabel, sorry. Kalau menggunakan cara pandang non-difabel, harusnya kita harus paham ma'ruf dari jabat tangan itu apa ma'rufnya. Ma'ruf dari jabat tangan adalah menghormati misalnya. Ramah pada orang lain misalnya. Maka ukuran ramah dan ukuran menghormati itu diserahkan kepada difabel. Tidak harus dalam bentuk jabat tangan. Kalau untuk orang yang tidak punya tangan, maka ma'rufnya adalah disesuaikan gitu loh, menghormati dan ramahnya itu. Nah, sehingga tidak bisa menggunakan dalil watusannu al-musafahah untuk mengatakan yang tidak punya tangan tidak disunahkan, tidak perlu, tidak wajib, atau apa ya, jangan melakukan hal yang tidak mampu, nggak begitu kalau menurut saya. Tapi letakkan musafaha itu dalam pengalaman difabel. Jadi jabat tangan harus diartikan menghormati, misalnya, diartikan apa namanya menyapa, diartikan sumringah dengan orang yang ditemuin. Caranya sesuai dengan teman-teman difabel yang berbeda satu dengan yang lain. Nah, itu prinsip al-aslu wal azimah. Satu. Yang kedua ada prinsip at-taisir, disebutkan di berbagai buku semuanya. Tapi saya tidak setuju definisinya memudahkan untuk konteks isu difabel. Taisir itu, Ning Aida, menurut saya artinya adalah to ease and to facilitate. Nah, ini saya buka di kamus kamus Ware dalam bahasa Inggris. Arti yassaro yuyassiru itu artinya adalah banyak, di antara tentu memudahkan, tapi juga bisa to prepare, untuk menyiapkan, to pave away, untuk membuka jalan. Yassaro as-sabila amamahu artinya adalah memberikan jalan bagi orang tersebut agar dia bisa melalui. Jadi prinsip at-taisir artinya adalah bagaimana semua pihak itu berpikir memberi jalan dulu, memberi fasilitas dulu, memberi kemungkinan dulu, memberi akses dulu. Jangan menggunakan detail fikih, misalnya konteks kursi roda ya kemarin. Bersihkan dulu. Bukan begitu kalau dalam prinsip at-taisir. Beri kesempatan dulu untuk masuk ke masjid. Kalaupun nanti kotor, misalnya nih, menurut orang non-difabel kotor, maka tugas pengurus masjidlah yang untuk membersihkan. Begitu. Jadi yassiru itu artinya beri jalan dulu. Jadi diberi kemudahan dulu, diberi jalan dulu, diberi kemudahan dulu, diberi kesempatan dulu, diberi. Lalu kalau mengalami sesuatu yang berbeda dengan non-difabel, maka tugas yang lainlah untuk mengelolanya. Begitu. Jadi kalau misalnya orang tidak bisa bahasa Arab, misalnya, maka tidak bilang jangan sholat dulu gitu loh. Sholat aja dulu semampunya pakai bahasa apapun, lalu yang lain mengkondisikan agar dia berikutnya mampu, misalnya begitu. Nah, itu prinsip at-taisir. At-taisir itu artinya memberi jalan, memberi fasilitas, sehingga
difabel dan non-difabel dua-duanya secara mubadalah menjadi subjek yang setara untuk melakukan ma'ruf dengan pengalaman yang berbeda masing-masing itu. Nah, itu prinsip at-taisir dalam syariah. Ini hadisnya banyak, ayatnya banyak. Cuma definisinya berbeda. Kalau taisir itu memudahkan, karena kalau kata memudahkan itu dari orientasi orang yang non-difabel. Bagi dia memudahkan gitu loh. Padahal bagi orang yang difabel justru satu-satunya jalan. Seperti contoh tadi, orang yang tunadaksa yang tidak punya tangan. Lalu kita mudahkan tidak perlu jabat tangan. Itu memudahkan. Menurut saya ya bukan. Tetap dia al-aslu wal azimah, dia harus ramah tetap, dia harus baik sama orang lain, tapi caranya itu bisa berbeda sesuai dengan kemampuan difabel. Nah, itu taisir nanti. Prinsip taisir itu tetap diberi kewajiban, tapi dengan cara yang berbeda. Nah, cara yang berbeda itu artinya memberi jalan, bukan memudahkan. Istilah memudahkan itu dalam kacamata non-difabel. Prinsip yang ketiga, ini juga disebutkan dalam berbagai buku dan kitab, tapi terjemahannya nanti lain, karena di Quran itu ayatnya banyak, yaitu adamul haraj. Adamul haraj biasa diartikan tidak adanya sesuatu yang mengganggu, yang yang mengganggu, yang membahayakan gitu, yang merusak gitu, biasanya begitu. Nah, kalau saya baca beberapa ayat, adamul haraj itu dalam konteks difabel non-difabel artinya adalah tidak ada kewajiban bagi difabel untuk melakukan hal yang sama persis dengan yang dilakukan oleh yang non-difabel. Begitu. Karena hal itu akan bisa membahayakan dirinya. Maka lakukanlah hal yang berbeda gitu loh, tapi dengan substansi semangat yang serupa. Maka jangan berpikirnya harus sama persis dengan yang non-difabel. Jadi sholatnya harus seperti itu misalnya. Menyuci najisnya harus sama seperti itu. Nah, karena itu kerangka sholat, kerangka muamalah, kerangka menyuci najis itu harus dirumuskan sendiri oleh teman-teman difabel. Jangan menggunakan kacamata non-difabel. Begitu. Karena kalau menggunakan kacamata non-difabel tetap akan membahayakan, tetap akan menimbulkan kesusahan, tetap akan membuat terganggu. Nah, maka prinsip adamul haraj itu bagaimana non-difabel memiliki rumusan sendiri terkait dengan isu-isu fikih ibadah maupun fikih muamalah. Dan terakhir prinsip ada lagi adamud doror ya. Adamud doror itu artinya ini lebih dahsyat lagi, tidak berbuat bahaya untuk diri maupun orang lain. Nah, lalu ada prinsip keringanan itu. Jadi kalau tahu akan bahaya, ada 3 pilihan yang tiga-tiganya mampu dilakukan oleh difabel, bukan dengan kerangka non-difabel, maka pilih yang tidak membahayakan dari 3 pilihan yang mampu itu. Misalnya non-difabel ini sholat duduk bisa, sholat berbaring bisa, misalnya, sholat pakai isyarat bisa. Lalu pada situasi tertentu, pilih dari ketiga hal ini mana yang tidak membuat sakitnya atau bahayanya tambah besar. Dia boleh memilih. Nah, memilih itu dalam konteks ada mudoror dan mungkin menjadi rukhsah. Nah, itu 4 prinsip itu sehingga kita bisa mengetengahkan kerangka aksesibilitas tadi. Jadi fikih accessible itu fikih yang membuka diri dengan perspektif langsung pengalamannya, pengetahuannya dari teman-teman difabel. Jadi kami berharap, saya secara pribadi sudah sering ngomong ke Ning Aida juga, nanti rumusan-rumusannya itu betul-betul berangkat dari pengalaman teman-teman difabel sendiri untuk mengatakan ini najis atau tidak. Karena najis itu kan kemarin juga sudah disampaikan sama Ning Muhim, itu beda dengan kotor. Lalu najis juga itu ada yang ma'fu, ada yang tidak ma'fu. Nah, cuma sayangnya ukuran ma'fu dan tidak lagi-lagi yang mengukur adalah teman-teman yang atau ulama yang non-difabel. Sehingga kesannya
ketika memiliki najis dalam kadar tertentu itu dipandang rukhsah, mudah. Padahal mudah itu menurut non-difabel. Nah, maka menurut saya kadar ma'funya seperti apa, ma'fu itu dimaafkan ya, kadar dimaafkan seperti apa, kadar kotor najisnya seperti apa, itu kalau bisa berangkat dari pengalaman langsung teman-teman difabel sehingga lebih aksesibel. Nah, kenapa ini penting? Karena kita bisa beralih dari fikih yang sementara ini sesungguhnya sudah cukup baik, seperti kata siapa tuh, Fardit ya, dalam bukunya Disability in Islamic Law yang dikutip oleh Arif Maftuhin, bahwa fikih Islam secara umum itu pertama memandang disabilitas itu sebagai sesuatu yang netral. Netral itu artinya tidak ada nilai buruk, tidak ada kutukan gitu. Dia netral. Itu semua buku fikih seperti itu. Yang kedua, fikih kemudian secara umum itu memandang disabilitas sebagai fakta yang harus dipandang secara empati dan simpati dengan pendekatan rukhsah atau keringanan. Nah, keringanan ini menurut saya seperti yang saya bilang tadi, itu cara pandang non-difabel, orang yang non-difabel. Nah, karena itu kita harus bergeser kalau mau accessible, bagaimana fikih itu yang awalnya berangkat dari personal para non-difabel menjadi sosial dan kultural ekosistem yang diwujudkan dari pengalaman teman-teman difabel. Sehingga kita nanti punya sistem, problem kita itu kan empati iya, tetapi tidak ada pesantren-pesantren yang aksesibel. Masjid pun sedikit sekali, apalagi yang melibatkan teman difabel dalam bangunannya seperti kata Ning Aida. Ribuan, mungkin ratusan ribu masjid kayaknya terhitung 1-2 saja yang bisa diakses. Itu kenapa? Karena fikih kita belum berangkat dari empati personal kepada sistem, ekosistem, di mana teman-teman difabel menjadi pribadi yang tadi setara, menjadi subjek, dilibatkan, dan akhirnya ikut menentukan fikihnya itu sendiri. Nah, itu kira-kira ya, saya nggak tahu apakah nanti ini bisa menjadi kerangka yang cukup atau masih perlu lagi untuk dikembangkan. Tetapi terus terang saya sangat senang sekali membaca kitab-kitab atau buku-buku yang telah diawali oleh PBNU, mencari berbagai ibarat atau rujukan-rujukan yang sangat banyak dari berbagai ulama. Hanya sayangnya menurut saya tadi, pilihan-pilihan rujukan itu adalah pilihan di antara orang-orang non-difabel. Lalu mana yang paling mudah dikasih kepada difabel. Jadi pilihannya itu untuk orang-orang yang non-difabel, untuk memilih mana yang termudah atau yang mudah ketika mengalami sesuatu. Nah, pilihan termudah diberikan kepada teman yang difabel gitu loh. Nah, kalau menurut saya ini kita harus beralih gitu loh. Jadi ini dari dasar kita senang sekali punya banyak temuan, baik NU, Muhammadiyah maupun Mas Arif Maftuhin, itu sangat keren ya. Mari kita ambil prinsipnya. Kenapa? Karena prinsip itu ada di Quran dan hadis. Sementara detail harus ngapain teman-teman difabel itu semuanya fikih atau pendapat ulama. Dan pendapat ulamanya sebagian besar ulama yang non-difabel. Tidak mengalami bagaimana pakai kursi roda, sepatu roda. Bagaimana pakai kursi roda, bagaimana pakai tongkat, gitu, bagaimana mungkin mental, mungkin yang psikomotorik dan lain-lain tidak mengalami sama sekali gitu loh. Lalu diberi pilihan-pilihan hukum yang pilihan-pilihan ini antar orang-orang yang non-difabel. Nah, kami atau saya pribadi berharap dan KUPI sepertinya berharap nanti akan ada semacam pertemuan-pertemuan lanjutan, kajian-kajian lanjutan, apalagi ya,
yang berangkat dari pengalaman teman-teman difabel sendiri. Dengan basis prinsip-prinsip ini, kita bikin fikih difabel oleh, dari, untuk difabel sendiri. Prinsip-prinsipnya sama dari Quran dan hadis, merujuk kepada kitab-kitab atau buku-buku tadi, tetapi pandangan fikihnya menurut saya harus betul-betul berangkat dari pengalaman teman-teman difabel. Sehingga istilahnya dalam konteks usul fikih nanti bukan kamalul ada atau bukan ahliyatul ada, itu artinya adalah kecakapan bertindak lalu ada orang tidak cakap, tapi fariqul ahliyah, perbedaan kecakapan, atau istilah yang bahasa Inggris kan difabel, itu difabel, berbeda kemampuan. Nah, bahasa Indonesianya apa tuh? Saya tawarkan kalau setuju, atau kalau nggak cocok ya nggak usah. Bedampu, perbedaan kemampuan, atau mampuda, kemampuannya berbeda, atau pubeda, kemampuannya berbeda. Kenapa istilah ini penting? Seperti sudah disampaikan oleh banyak pihak, terutama Mas Arief Maftuhin dan tentu Cak Fu di buku PBNU itu untuk menunjukkan pentingnya aksesabilitas. Jadi kalau diringankan misalnya, dimudahkan misalnya, kesannya kan dimanja gitu loh, dimanja. Nah, tapi kalau karena berbeda, maka perlu ada alternatif, perlu ada fasilitas yang berbeda gitu loh, berbeda. Nah, begitu. Sehingga tercipta ekosistem-ekosistem yang memungkinkan hak-hak teman-teman difabel itu bisa terpenuhi secara kultur, terutama struktur, karena mereka punya anggaran besar. Begitu Mbak Aida, sorry agak panjang karena saya juga lagi mencari-cari kerangka seperti apa, tetapi jangan tanya saya yang detailnya. Nah, detailnya biar Mbak Aida yang jawab. Misalnya, ini disucikannya gimana? Ini ibadahnya gimana gitu. Nah, ini kerangkanya saya baca dari berbagai kitab itu, tetapi jawaban detailnya lebih baik berangkat dari pengalaman teman-teman difabel sendiri. Tapi prinsipnya tadi, al-asmpat, al-aslu wal azimah, bahwa semua harus kembali kepada pokok, kecuali dalam keadaan tertentu kepada keringanan, tapi pokok dan ringannya harus berangkat dari pengalaman sendiri gitu, pengalaman bukan orang lain gitu loh. Jadi nggak bisa disebut misalnya tidak mampu, misalnya gini, bagi orang Arab, orang Indonesia itu tidak mampu berbahasa Arab, begitu. Kalau tidak mampu, nggak diajak ngomong, kan begitu. Tapi kalau kita bilang orang Indonesia itu bisa bahasa Indonesia, maka itu punya kemampuan yang berbeda. Nah, ketika punya kemampuan yang berbeda, artinya dia bisa tetap berbicara, tinggal dicari penerjemah, kan begitu kira-kira. Nah, ini al-aslu wal azimah. Yang kedua, at-taisir, yaitu memberi jalan, memberi akses gitu. Jadi prinsip at-taisir itu prinsip memberi jalan. Jadi ketika kita berbicara terkait dengan masjid yang aksesibel, maka tuntutan pertama masjid buka dulu gitu. Jangan tuntutannya orang difabel bersihkan dulu kursi rodanya. Tapi masjidnya dibuka dulu gitu. Dibuka dulu. Nah, untuk membuka itu sebagaimana di Masjidil Haram, maka tentu saja perlu ruang atau alat atau lantai yang memungkinkan ketika orang difabel pakai kursi roda masuk, dia sudah bersih dengan sendirinya. Begitu. Ataupun kalau nanti perlu tisu, yang menyediakan tisunya adalah masjid, misalnya, kalau dianggap perlu. Jadi jangan orang DKM itu mempertanyakan, begitu. Tetapi justru harus menyediakan. Itu namanya prinsip at-taisir. At-taisir itu bukan memudahkan, tetapi menyediakan sarana, menyediakan jalan. Dalam bahasa Inggrisnya ada to pave a way.
to facilitate, to make. Ada lagi kata menarik nih, Ning Aida. Yassaratu to enable. To enable itu membuat dia mampu melakukan dengan kapasitasnya tentu saja. To enable itu arti taisir. Jadi prinsip al-aslu wal azimah, prinsip at-taisir. Yang ketiga prinsip adamul haraj. Adamul haraj artinya prinsipnya orang-orang yang difabel itu jangan menggunakan standarnya non-difabel. Karena itu akan menyusahkan Anda. Anda jangan susahkan diri Anda dengan standar orang yang non-difabel. Itu adamul haraj. Laisa al-a'ma haraj wala haraj. Itu artinya itu. Jadi bukan berarti lu tidak wajib jihad, enggak. Tetap wajib, tapi dengan kemampuannya seperti apa kemampuannya. Karena ada juga yang tidak punya kaki tetap jihad gitu loh. Misalnya begitu. Jadi standarnya jangan pakai standar non-difabel. Yang terakhir adalah adamud doror. Ketika menghadapi sesuatu, lalu teman difabel itu punya 3 pilihan, maka ambil pilihan yang paling mudah yaitu rukhsah. Tiga-tiganya memang dilakukan, tapi ambil yang paling mudah. Kenapa? Karena Islam melarang Anda untuk terjerumus dalam kerusakan, dalam bahaya. Begitu Mbak Fevi, kira-kira ya sebagai kerangka, mudah-mudahan ini ke depan bisa menjadi fondasi untuk menulis fikih difabel yang akan dilakukan oleh Ning Aida dan teman-teman. Makasih. Ya, terima kasih Pak Fakih. Tadi penjelasannya luar biasa ya. Tadi juga banyak kali cara pandang baru gitu ya, terutama kalau misalkan kita mau membuat ataupun mau menyusun atau mau menyediakan fikih aksesibilitas untuk difabel ya harus dari, oleh, dan untuk teman-teman difabel sendiri dengan 4 prinsip yang tadi. Nah, sebelum itu barangkali teman-teman yang ada di ruang Zoom ini mau bertanya, boleh silakan langsung raise hand saja atau boleh juga menyampaikan pertanyaannya di kolom chat. Nah, oke, ini ada tapi sebelum ke pertanyaan teman-teman ya, saya mau ke Neng Aida dulu. Bagaimana tanggapan Neng Aida terkait dengan tadi penjelasan Pak Fakih Ning? Terima kasih sekali Fakih untuk penjelasannya mengenai al-aslu wal azimah, taisir, adamul haraj, dan adamul dararnya. Menarik sekali karena tentu itu akan jadi guidance yang sangat berguna pada nanti saat penyusunan buku tersebut. Dan Ditunggu nih, saya ditunggu. setuju sekali. Ya, Pak Ngastunemawan. Jadi kalau tadi diterangkan oleh Yai Fakih mengenai taisir sebagai to enable person with disabilities as a real person to conduct his or her life gitu ya. Itu jadi membuat saya berpikir bahwa selama saya belajar mengenai studi disabilitas ataupun studi mengenai social justice, dalam disabilitas itu anggap saja ada 3 rukun yang harus dilihat. Yang pertama bahwa disabilitas itu kalau saya gelambiangkan itu kita ambil ke Al-Hujurat 13 aja gitu deh. Jadi ini adalah perbedaan yang emang wajar dan normal gitu, bukan sesuatu yang dianggap cacat gitu. Emang diciptakan disabilitas itu karena adanya manusia. Jadi diciptakan manusia juga ada yang sebagai penyandang disabilitas, bukan manusia yang downgrade jadi dia menyandang disabilitas. Kalau kehilangan kemampuan, kehilangan fungsional, itu bukan berarti status dia sebagai manusia itu terdowngrade, hanya fungsi tubuhnya saja yang berubah. Itu yang mungkin melandasi banyak ulama-ulama atau melandasi takmir-takmir masjid, sehingga dalil-dalil dan fikih yang ada di masyarakat itu belum menjangkau penyandang disabilitas dengan penuh gitu. Rukun yang kedua yaitu
kecacatan itu, disabilitas itu bukan kecacatan yang disandang gitu, bukan sesuatu yang ditambahkan, sama aja. Jadi ya kayak apa ya, bukan sesuatu yang disandang, seperti bukan hasil apa ya, inspiration porn. Jadi tidak harus ada disabilitas untuk menginspirasi, tidak harus ada disabilitas bagi penyandang disabilitas itu untuk dilihat gitu. Oh, lihat dia eee, nggak punya kaki aja masih mau sholat, itu sangat tidak bagus sekali kalau menurut saya gitu. Dan yang ketiga tadi kan to enable ya Fakih bilangnya. Jadi taysir to enable itu memang bisa menaik turunkan derajat disabilitas seseorang. Seperti kalau saya sendiri di beberapa lingkungan bisa sangat normal menjalani kehidupan dengan normal, asal fasilitas yang ada mendukung, baik dengan kursi roda maupun tongkat. Tapi ternyata saat bepergian, lingkungan tersebut, lingkungan yang baru itu menghambat dan membuat derajat disabilitas saya meningkat. Jadi kadar taysirnya itu akan berbeda-beda di antara banyak kesempatan. Jadi fikihnya juga bisa berbeda-beda. Kayak kalau di Masjidil Haram, saya itu bisa sholat langsung pakai sujud, turun dari kursi roda di beberapa kesempatan, di banyak kesempatan itu lebih mudah. Tapi lucunya di Indonesia sendiri, di beberapa masjid, itu saya bahkan tidak bisa wudhu gitu. Jadi harus sholatnya di situ pakai tayamum kayak gitu. Jadi ya memang situasi yang ada berbeda-beda dan tidak bisa digebyah-uyah, dan ijtihadnya itu harus bertingkat-tingkat kayak gitu. Jadi memang kalau tadi Yai Fakih bilang rukhsahnya itu berarti keringanannya itu batasnya yang ada di buku-buku yang ada itu dari perspektif non-difabel, saya setuju. Karena memang hukum asalnya kalau sesuai kemampuan dan penurunan kemampuannya itu harus berbeda antara, baik berbeda antara difabel dengan non-difabel maupun berbeda antara satu penyandang disabilitas dengan penyandang disabilitas lainnya. Terima kasih Mbak Fevi. Ya, terima kasih Ning Aida. Nah, selanjutnya ini sudah ada yang raise hand dari Mas Khairul Hadi, silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya? Waalaikumsalam. Nggih. Oke. Ini pertanyaan untuk Kang Fakih sama Neng aja. Bisa enggak kalau di dalam hukum umum itu kan objek hukum itu kan ada badan hukum, ada pelayan publik dan sebagainya. Itu kalau dimasukkan dalam usul fikih menambahkan klausal niku secara usuli bisa enggak nomeniku kayak misalnya tidak hanya dilihat secara akmaliyah atau tidak dilihat secara ahliyah saja, tetapi kemudian ada semacam istilah baru yang kemudian menjadi objek dan subjek hukum. Sehingga kemudian fikih yang dihasilkan tidak terbelenggu dengan rukhsah tadi. Kira-kira bisa betul? Kira-kira. Ya, itu pertanyaannya. Matur nuwun. Ya, monggo silakan Pak Fakih. Ya, kalau menurut saya harusnya begitu. Menggunakan istilah yang ada saja masih bisa sesungguhnya, cuma tinggal dengan pengalaman difabel. Jadi misalnya mukallaf. Mukallaf itu kan orang yang mendapatkan mandat gitu. Mandat. Nah, tentu kalau orang yang non difabel biasanya mendapatkan mandat itu secara umum ya. Itu kan ketika usia baligh. Nah, baligh dulu diukurnya pakai mimpi basah sama head. Kayaknya sekarang sudah tidak relevan tuh kalau sekarang. Mungkin pakai usia sekarang, saya nggak tahu ya. Nah, mukallaf ini tentu saja akan berbeda dengan orang yang ada difabel mental atau apa gitu. Itu akan berbeda, tapi tetap mukallaf. Dia mukallaf gitu loh. Nah, mukallafnya berbeda usianya, bisa jadi ya. Lalu kemudian
kapasitas dan keahliannya, dia tetap punya ahliyatul hukmi sama ahliyatul ada. Ahliyatul wujub, ding. Ahliyatul wujub sama ahliyatul ada. Wujub itu artinya dia punya kapasitas untuk sebagai subjek hukum. Itu kalau dalam usul fikih semua orang, termasuk di dalam bayi dalam kandungan itu subjek hukum, nggak ada yang nggak ada. Jadi termasuk orang yang kita asumsikan ODGJ misalnya mentalnya berbeda gitu loh. Itu subjek hukum. Subjek hukum artinya dia berhak atas hak-haknya untuk sehat, untuk diobati, untuk tidak disakiti gitu. Kalau dia dipukul bisa dihukum yang memukulnya itu subjek hukum. Jadi sama aja. Termasuk bayi dalam kandungan dia subjek hukum. Nah, tetapi yang kedua ahliyatul ada yang kemarin diartikan sebagai kecakapan dalam bertindak. Nah, kecakapan dalam bertindak ini yang harus berbeda-beda. Nah, rumusan ini yang belum lengkap mungkin di usul fikih. Lengkap dalam arti memasukkan teman-teman difabel dengan pengalaman yang berbeda-beda dan perbedaan disabilitas yang lain-lain, sehingga kecakapannya itu bisa berbeda-beda. Nah, sama kayak yang saya bilang bahasa tadi. Dulu cuma ada dua, Arab sama Ajam, kan gitu. Berbahasa Arab sama berbahasa non-Arab. Kan kesannya cuma dua. Nah, padahal bahasa non-Arab ini ribuan. Nah, kalau masuk semua berarti kan ada Indonesia, ada Turki, ada Inggris, ada Rusia, kan banyak. Nah, sehingga lalu kalau kita sudah sadar dengan demikian, maka seharusnya istilahnya adalah perbedaan kecakapan. Bukan yang satu normal, yang satu tidak normal. Yang satu kurang, yang satu penuh. Kecuali antar orang-orang yang non-difabel, lah itu bisa, atau antar saya. Saya kemarin kurang, sekarang penuh. Itu bisa, karena saya sendiri. Gitu. Misalnya saya sakit. Nah, ketika sakit, saya kecakapannya kurang. Ketika sembuh, saya kecakapannya penuh. Gitu. Tapi kalau berbeda orang yang selama hidupnya lebih banyak misalnya difabel, maka dia nggak bisa dibilang kecakapannya kurang. Nah, ini yang saya sebut pakai 4 prinsip tadi ya. Al-aslu wa al-azimah tadi dan seterusnya. Jadi nanti paling tidak ada kelompok-kelompok difabel tertentu yang bisa punya rumusan kecakapan yang mana dipandang penuh di antara mereka, mana yang dipandang kurang di antara mereka gitu loh. Jangan antara kita dan mereka. Misalnya begitu. Nah, karena itu lalu mereka dituntut untuk azimah dulu. Tapi azimah dalam ukuran mereka, pokok dalam ukuran mereka, utama dalam ukuran mereka, ketika tidak mampu karena sakit, karena nggak ada yang menemani, baru turun ke rukhsah gitu loh. Rukhsah. Nah, ini yang sepertinya belum ada. Memperbanyak konsep ahliyah. Ahliyatul ada. Ini yang belum ada. Nah, usul fikih ini belum, karena kebanyakan sebagian besar usul fikih dibikin sama teman-teman non-difabel, ulama non-difabel. Makanya kalau Ning Aida mengawali bersama teman-teman yang lain, lalu akan punya rumusan terkait dengan ahliyatul ada, seperti ahliyah dalam berbahasa. Dulu cuma 2, Arab dan non-Arab, sekarang macam-macam. Yang struktur bahasanya beda, subjek predikatnya beda, harokatnya beda, dan lain-lain. Begitu. Nah, kita berharap nanti ada konsep terkait dengan ahliyatul ada yang tidak sekedar kamil sama nakis, sempurna sama kurang, tetapi fariqul ahliyah, berbeda-beda kecakapan, berbeda-beda keahlian. Begitu. Nanti maka jangan orang non-difabel menjadikan dirinya sebagai standar untuk mengukur orang-orang yang difabel. Biarlah teman-teman difabel punya ukuran, lah ukuran mereka di antara mereka sendiri nanti ada yang kamil, ada yang nakis. Tapi di antara mereka gitu loh. Di antara mereka. Begitu Mas Khairul Hadi, mudah-mudahan sampean bisa ikut membantu bikin usul fikihnya. Nih. Dari Ning Aida, apakah ada tambahan, Ning?
sama dengan Yai Fakih, memang dari usul fikihnya tidak ada. Jadi sejauh ini yang saya ambil ya dari kaidah-kaidah yang sudah ada, dari maqasid syariahnya gimana, seperti itu. Dan memang pekerjaan yang agak berat sih kalau nanti bisa membuat kaidah baru gitu, itu akan luar Dikit-dikit biasa Neng, dikit-dikit. sekali dan pangestu mawon. Nggih, dikit-dikit Neng, dikit-dikit. Pokoknya kita Ya. bareng-bareng saling menginspirasi. Saya punya begini juga karena ngobrol sama sampean, Neng. Ada istilah rukhsah azimah yang harus Ya. berangkat dari pengalaman difabel. Itu dengar dari sampean kemarin di Jogja. Ya, terima kasih Pak Fakih dan juga Neng Aida. Ini ada dua pertanyaan di kolom chat ya. Ada dari user, nggak tahu ini Mbak atau Mas Xiaomi, dan dari Mas Taufan. Mau langsung bertanya atau saya bacakan saja ya? Kalau mau langsung juga boleh. Ya udah saya bacakan aja ya. Pertanyaan dari user Xiaomi. Nggak tahu Mbak atau Mas ya ini. Izin bertanya, kebetulan saya fasilitator di sekolah difabel. Dalam pelaksanaan ibadah, bagian-bagian yang rukun, misal dalam hal wudhu, apakah yang rukun ini wajib dibasuh dengan sempurna atau sekenanya semampunya? Monggo Pak Fakih atau Ning Aida. Ning Aida dulu, nanti baru saya. Pertanyaannya sulit sekali. Soalnya di otak saya langsung berpikirnya ini disabilitasnya apa? Lalu Itu kondisi dia. disabilitas fisik atau sensorik atau mental, apakah dia mengerti wudhu, apakah dia limbs atau anggota geraknya itu bisa, atau kemampuan motoriknya bagaimana. Jadi pertanyaannya satu, tapi jawaban di otak saya itu kan jadi pertanyaan 10 begitu. Monggo ya Fakih. Ya sama, karena itu menurut saya ini kalau betul yang bertanya ini punya kedekatan langsung dengan teman yang difabelnya, itu ya bisa bercerita dalam arti begini. Prinsipnya kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini semua diakui oleh semua ulama bahwa dia diwajibkan wudhu, gitu loh, kira-kira begitu. Tapi wudhunya seperti apa? Beri kesempatan kepada orang tersebut untuk mengenali apa yang dia bisa lakukan, apa yang tidak, gitu loh. Apa yang tidak. Begitu. Nah, ketika sudah bisa mengenali, maka tentu saja itu akan menjadi pokok bagi dia. Pokok artinya itu azimah, gitu loh. Azimah. Nah, ini yang harus berangkat dari pengalaman dia sendiri. Jangan kita yang ngomong. Dalam arti misalnya harus, misalnya tangannya dia nggak bisa bergerak. Untuk meletakkan air ke muka dia nggak bisa. Maka nggak bisa yang namanya azimah itu dia harus membasuh seluruh muka. Menurut saya nggak bisa. Nggak bisa. Maka semampu dia kalau menaruh air itu seperti apa? Itulah azimahnya kalau menurut saya. Jadi ketika dia sudah naruh air ke muka, semampu dia itu sudah membasuh muka. Sudah. Jangan pakai standarnya orang yang non-difabel. Misalnya begitu. Nah, termasuk nanti yang lain. Nah, tergantung tadi disabilitasnya apa, seperti kata Ning Aida. Jadi dia kemampuan yang paling mungkinnya itu apa? Nah, nanti ada rukso. Nah, kalau di bawah itu baru rukso. Di bawah itu gitu ya. Jadi jangan dipaksa menggunakan standar yang dia tidak mampu. Harus pakai orang lain gitu. Menurut saya nggak perlu pakai orang lain kalau menurut saya. Kalau di buku ini kan harus pakai orang lain dengan membayar gitu loh. Menurut saya tidak. Menurut saya. Jadi rukhsah sama azimahnya itu diserahkan dengan kemampuan dianya seperti apa. Begitu. Itulah karena yang di hadis itu bahkan di Quran kan berdiri, tidur, duduk, bahkan pakai isyarat itu sudah dipandang sholat sudah gitu loh. Ya, cuma memang kadang-kadang ada ulama yang mengatakan harus diulang, harus macam-macam ya. Ada ulama yang mengatakan tidak. Tapi apapun itu, saya sih berharap
nanti akan ada gerakan bagaimana teman-teman difabel itu punya kepercayaan diri untuk merumuskan fikihnya dengan prinsip-prinsip, karena pada dasarnya apa namanya, fikih difabel itu fikih gitu loh, nggak ada kata-kata dalam Quran wudunya difabel begini, nggak ada. Yang ada wudhu begini, lalu ada kata-kata jangan bahayakan kalau nggak bisa semampunya gitu loh. Bagaimana menerapkannya? Menurut saya yang menerapkan jangan orang non difabel lalu mengatakan harus A, harus B, harus C. Yang ngomong orang non difabel. Nah, menurut saya yang ngomong menerjemahkan antara ayat yang detail sama ayat yang umum yang beri prinsip-prinsip itu biar orang difabel sendiri. Terutama mungkin nanti kita misalnya ya kalau nanti bisa kita kumpulkan teman-teman netra, kumpul semua. Lalu kira-kira gimana bikin rumusan wudhu, rumusan sholat, rumusan gitu. Tentu tetap dengan prinsip-prinsip Quran hadis ya, Quran hadis. Tetapi jangan dipaksakan harus mengikuti fikihnya non difabel. Begitu kira-kira. Ya, terima kasih. Ini tadi kata Xiaomi fisik katanya difabel fisik. Tapi tadi sebenarnya prinsip-prinsipnya sudah dijelaskan ya bahwa hal yang paling penting adalah menanyakan kondisi ini langsung kepada yang bersangkutan. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Taufan. Izin bertanya dari Mas Taufan, izin bertanya. Resepsi disabilitas tuli melaksanakan proses doa-doa dan sholat seperti apa yang dapat digambarkan? Pertanyaan berikutnya, untuk isyarat yang dipergunakan dalam mengerjakan sholat, bolehkah dibantu dijelaskan? Gitu. Monggo Pak Fakih atau Neng Aida. Boleh menambahkan tadi karena sudah dijawab bahwa itu disabilitas fisik. Jika boleh menambahkan, berarti saya kira itu disabilitas fisiknya itu fisik motorik ya, bukan sensorik. Untuk catatan saja, mohon dipastikan bahwa murid Anda itu tidak memiliki autoimun atau lupus atau penyakit lain yang membuat dia sakit saat terkena air atau mengalami kesakitan saat terkena air. Jadi wudhu jangan sampai toharohnya itu malah membahayakan kesehatannya dia seperti itu. Jadi sebelum penyandang disabilitas tersebut, difabel tersebut diajari mengenai toharoh, silakan di-assess dulu apakah alat bersucinya itu, proses bersucinya itu membahayakan kesehatannya dia atau tidak, seperti itu. Terima kasih. Ya, menambahkan Neng Jika Aida. mengenai, ya, Ya, silakan Neng, silakan kamu dulu. ya, mohon maaf karena tuli itu salah satu disabilitas yang paling khusus bentuk komunikasinya, paling khusus kebutuhannya di antara kalau saya berinteraksi dengan teman-teman tuli, jadi saya merasa tidak memiliki kapabilitas dan tidak berhak untuk menjawab tersebut sebagai penyandang disabilitas fisik daksa. Terima kasih. Oke, saya menambahkan Monggo yang ya. nggih. Itu yang saya bilang kita perlu punya, bukan perlu, sudah ada, sudah ada. Kita ada prinsip yang keempat, ada mudoror tadi. Ada mudoror, jadi misalnya kalau air itu tadi membahayakan untuk teman difabel tertentu, maka ya jangan menggunakan itu. Kita bisa menggunakan tayamum. Dan tayamum dalam penjelasan berbagai ulama itu tidak melulu debu. Tidak melulu debu. Memang yang awal debu, tetapi so'id itu artinya adalah so'id dan toyiban, kata Imam Malik, artinya adalah sesuatu yang ada di atas tanah. Gitu. Maka batu termasuk barang-barang apapun kalau dipegang, itu dianggap sudah bisa tayamum. Jadi misalnya begitu ya, jadi artinya adalah dengan prinsip adamud doror, maka ketika teman difabel itu ada berbagai pilihan, dan pilihan tertentu bisa membahayakan, maka jangan ambil itu. Ambil pilihan yang
tidak membahayakan. Nah, itu prinsip adamul doror. Nanti prinsip adamul haraj itu sudah saya sampaikan, jangan gunakan standar teman non difabel. Kenapa? Karena akan bikin susah gitu loh. Yang kedua prinsip at-taisir yaitu enabling, facilitate, membuat mampu gitu. Persis juga seperti dikatakan oleh Ning Aida, apalagi saya nggak tahu sama sekali. Saya ngasih prinsip-prinsipnya saja bahwa kalau kita membaca Al-Quran, yang namanya doa, tasbih, zikir, itu dilakukan oleh semua hal, oleh gunung, oleh burung, oleh ikan, oleh semua dilakukan. Caranya gimana? Ya beda-beda. Nah, karena itu teman tuli pun punya hak dengan caranya sendiri. Saya tidak tahu, harus ngobrol sama teman-teman tuli, apakah dengan hati cukup, apakah dengan mimik bibir cukup atau apa gitu. Tetapi prinsipnya tetap saja al aslu huwa al azima. Jadi dia mendapatkan mandat dulu, harus sholat, harus doa, harus, tetapi sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Kalau kata teman-teman orang tuli ini bisa begini, maka dia belajar untuk bisa begitu gitu loh. Tapi jangan pakai standar non difabel. Tapi standarnya apa? Saya tidak tahu. Sama Henning Aida. Saya tidak tahu. Kita harus belajar lagi bagaimana komunikasi teman-teman tuli, tapi yang pasti dalam Quran, dalam hadis, zikir, sholawat, doa, sholat itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Dan disebutkan bahkan langit, gunung, laut, itu berzikir, bertasbih, berdoa. Apalagi teman-teman tuli, lebih mampu lagi. Terima kasih. Ya, Begitu ya, Ning? ada tambah lagi nggak, Ning? Kalau ini ngapunten saya baca mengenai di chat bentuk isyarat yang dipergunakan. Ya sesuai kemampuannya, bagaimana isyaratnya, apakah limbs-nya, motoriknya berfungsi sejauh apa dia isyarat dengan mata atau bisa isyarat dengan jari atau bisa atau dia mungkin mengalami hanya stroke di badan bawah, badan bagian atasnya masih bisa, itu kan juga nanti akan mempengaruhi bagaimana isyarat yang ada. Jika boleh menambahkan, di buku ini di bagian sholat di atas kursi roda itu ada satu catatan di mana dikatakan asal kursi rodanya tidak bergerak dan harus di handrem. Seperti itu. Maka sholatnya dianggap sah. Seperti tadi ditacakan isyaratnya bagaimana, saya rasa itu juga tidak bisa untuk penyandang disabilitas di mana gerakan-gerakannya itu bisa jadi di beberapa saat itu tidak terukur, maka isyarat itu pun tidak bisa ditentukan isyaratnya begini saja. Bagaimana jika tiba-tiba dia kaku lalu tangannya bergerak lebih dari 3 gerakan. Seperti itu. Tiba-tiba bergerak sendiri itu kan juga apakah sholatnya batal seperti orang umum, seperti itu kan juga tidak bisa dihukumi dengan hukum yang sama. Seperti juga di sini dikatakan bahwa di kursi roda tidak boleh bergerak. Bagaimana jika ada motorik tertentu atau impuls tertentu yang saking gedenya badan itu membuat kursi roda itu lalu tergerak sendiri walaupun sudah dihantam. Apakah langsung sesuai buku ini berarti langsung kalau kursi rodanya bergerak dia batal dong? Ini juga tidak bisa. Jadi isyaratnya juga sesuai kemampuan, jangan dihitung isyaratnya nanti oh gini aja, bagaimana dengan gerakan yang lain, misalnya isyaratnya nanti hanya ini, bisa jadi juga tidak selalu seperti itu gitu. Jadi ya sesuai kemampuan mawon kalau menurut saya. Apakah bisa dari tangan, kaki, anggota tubuh yang
masih bisa digerakkan gitu. Bahkan jika dengan hati saja sudah ada isyaratnya, ya monggo gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ning Aida. Nah, tanpa terasa ya, kita sudah menuju penghujung acara karena 5 menit lagi kita akan berakhir. Sebelum itu mau menyampaikan barangkali dari Pak Fakih atau Ning Aida ada closing statement ya terkait dengan pengajian pada siang hari ini. Monggo. Ya, prinsip dasarnya adalah aksesibilitas seperti disebutkan Ling Aida tadi. Artinya adalah bagaimana semua sistem sosial, sistem kultural, sistem struktural itu menempatkan manusia yang berbeda-beda kemampuan itu sebagai subjek yang setara, memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan kemampuannya, kapasitasnya yang berbeda-beda. Nah, karena itu saya mengenalkan atau menegaskan, bukan mengenalkan, karena sebenarnya sudah ada, cuma beda definisi aja atau beda jumlah ya, menegaskan 4 prinsip dalam fikih difabel ini. Yang pertama sekali lagi adalah al-aslu huwal azimah, bahwa semua orang dituntut untuk mengambil yang pokok, mengambil yang utama, begitu. Tetapi yang utama itu harus di kalangan sendiri-sendiri gitu. Kenapa? Karena tadi perbedaan kapasitas tadi, perbedaan kemampuan tadi gitu loh. Nah, prinsip yang kedua adalah prinsip at-taysir, yaitu enabling atau facilitating atau paving the way. Prinsip untuk memberi akses, memberi jalan, memberi peluang, memberi tempat, dan ini tentu saja tuntutan kepada semua pihak, nah, terutama yang kalau dalam konteks mubadalah itu adalah orang yang punya kemampuan lebih. Yang ketiga, prinsip adamul haraj, yang kalau saya mendefinisikannya, jangan standar normal itu diberikan kepada standar non difabel, maaf, standar non difabel diberikan kepada difabel, begitu. Kenapa ya? Karena akan membuat mereka susah. Karena itu, mari kita dorong agar teman-teman difabel percaya diri untuk membuat standarnya sendiri, agar tidak terjadi haraj, itu adamul haraj. Nah, tapi di antara pilihan-pilihan mereka yang semuanya mampu dilakukan, bisa jadi ada yang beresiko terhadap mereka. Mampu tapi beresiko. Nah, ini jangan diambil karena ada prinsip yang keempat, adamud doror, jangan membahayakan diri. Nah, dengan prinsip-prinsip ini nanti diharapkan kita akan bisa memberi peluang sekaligus menguatkan kepercayaan diri, bekerjasama, saling menginspirasi bahwa ahliyatul ada atau kemampuan untuk bertindak, berbuat itu satu sama lain berbeda. Karena berbeda maka pengalamannya menjadi penting dan niscaya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Fakih. Monggo Ning Aida. Terima kasih. Penutup dari saya mungkin sedikit meminta saja kepada semua peserta Zoom di sore hari ini, meminta dukungan. Yang pertama, kita tadi berbicara mengenai bagaimana fikih disabilitas, bagaimana pelayanan yang ada. Jika melihat hal-hal yang terjadi di sekeliling, disabilitas itu tidak hanya mereka yang menyandang disabilitas, tapi kita juga harus menyiapkan fasilitas-fasilitas tersebut, misalnya saja di masjid itu untuk lansia. Di Indonesia mungkin tidak populer menganggap bahwa lansia itu sebagai penyandang disabilitas, tapi penurunan fungsinya juga biasanya setara juga dengan penyandang disabilitas. Jadi aksesibilitas pelayanan, saya rasa kita semua akrab dengan masjid masing-masing. Jadi pelayanan yang ada mohon ditingkatkan. Jangan menunggu ada penyandang disabilitas di masyarakat untuk merombak fasilitas yang ada.
Jangan menunggu kiainya stroke sampai bikin jalur kursi roda, seperti itu. Kasarnya seperti itu, terima kasih. Jadi mohon dukungannya untuk dimulai dari sekecil mungkin, dari sekeliling, dari apa yang kita bisa begitu. Bahkan menyediakan rem di rumah dengan niatan, "Ah, ini lebih mudah untuk masuknya motor ke rumah." Itu juga akan membantu sekali untuk membuat, eee, penyandang disabilitas berkursi roda untuk berkunjung misalnya ke tempat, dalam atau apa. Begitu juga di masjid. Ah, ini akan mudah jika memasukkan barang-barang atau troli. Jadi, anggap saja rem yang ada itu yang pertama memudahkan masyarakat umum atau memudahkan takmir untuk menjalankan tugas-tugasnya. Jangan dianggap bahwa, "Ah, rem ini nggak ada difabel kok, jadi tidak disediakan." Misalnya saja seperti itu. Jadi ya, pelayanan, hukum-hukum yang ada, prinsip-prinsip Islam yang ada itu mohon, dilaksanakan sejak, dari lingkungan terkecil kita masing-masing. Tidak hanya menunggu ada penyandang disabilitas di lingkungan terdekat, seperti itu. Terima kasih. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih Ning Aida dan juga Pak Faki. By the way teman-teman, jadi kajian kita pada siang hari ini disiarkan langsung di Facebook. Jadi buat teman-teman bisa juga membagikannya kembali karena ini luar biasa sekali ya. Banyak hal-hal baru yang kita dapatkan. Dan terima kasih juga kepada teman-teman JBI dari Mas Fatur dan juga Mbak Ragil gitu ya, yang sudah mendampingi kita dalam proses kajian pada siang hari ini. Selanjutnya teman-teman silahkan open mic-nya ya, kok open mic-nya, open kameranya jika berkenan, karena setelah ini kita akan foto bersama terlebih dahulu. Foto. Eh, ada yang bisa bantu nggak? Screenshotin. Ada bisa nggak? Ya, Mbak Aida boleh bantu untuk screenshot foto bersama ini. Silakan teman-teman yang masih mau buka kamera. Mas mau, Mas, nggak bisa foto. Foto? Ya. Ya, sebelum keluar sama ini. Udah? Nggak buka kamera. Nggak buka kamera. Siapa yang ngambil? Udah belum? Oh, ini diambil sama Mas Lupa. Oke, hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Sudah? Oke, terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Tadi di kolom chat katanya di mana beli bukunya, Ning. Jadi intinya kita tunggu bukunya, Ning. Karena Saya dapat buku dari Nur Isma. Makasih Mbak Isma. Nanti saya kasih ke siapa ini, Bu? Boleh dibagikan kan Mbak Isma bukunya? Monggo. Ke saya juga boleh, Yai. Siap. Japri, Japri. ya, terima kasih semuanya yang Terima sudah kasih semua. Terima kasih Ning Aida. Sampai ketemu Devi Buku dan teman-teman. buku yang mana ini yang ditanyakan tadi? Kalau bukunya belinya di mana, nanti ya ke Yai Fatih mungkin. kita sedang Kalau menunggu kehadiran buku ini, Oh, teman-teman. kalau bukunya Ning Aida ya nanti Kalau masih buku belum. yang dibahas dari tadi ini bisa di-download secara bebas. Ya, Buku betul. Fakih PBNU-nya bisa di-download secara Ini bebas, juga bisa tinggal download bebas di kan? Ini juga sama. tinggal di browsing. Ya. Oke. Monggo sedaya, terima Ya, kasih. terima kasih semua. Nggih. Sampai ketemu. Assalamualaikum.
Thank you.